terkait lubrikans ini itu terdiri dari base oil dan juga aditif atau bahan tambahnya. Dan keduanya ini akan di blending di blending plant sehingga menjadi produk jadi yang bisa digunakan di armada kendaraan Bapak Ibu sekalian. Nah, selain ada lubrikan, kita juga ada grease. Kalau bedanya dengan lubrikan, grease ada bahan tambahnya yang disebut thickener atau pengencer. Ini juga ketiganya ini akan di blending sehingga menjadi produk yang bisa digunakan. Nah, kalau secara aplikasi, kapan grease itu digunakan, lebih kepada pada saat prakteknya ini apakah memungkinkan menggunakan sistem lubrikasi yang terdapat circulating system atau tidak. Ketika tidak terdapat circulating system, bisa digunakan aplikasi grease tersebut. Jadi kalau di commercial vehicle biasanya di chassis atau di wheel bearing itu biasa menggunakan grease. Nah, pertama yang ingin saya coba sampaikan juga terkait pelumas ini, sebenarnya yang paling penting itu ada di viskositasnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa itu viskositas? Viskositas itu adalah kekentalan suatu pelumas tersebut. Kalau di gambar yang sebelah kiri, kita bisa lihat dengan viskositas yang tinggi, dia ketika dibuang akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan yang secara angka viskositasnya itu lebih lambat. Nah, ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap aplikasi atau equipment yang ada di armada Bapak Ibu sekalian. Jadi terkadang kita menemukan engine oil dibandingkan dengan transmission oil atau rear axle oil secara angka XAE-nya itu berbeda. Ini disesuaikan dengan aplikasinya atau kegunaan fungsinya. Dan juga ada juga yang namanya viscosity index. Viscosity index ini lebih kepada range perubahan kekentalan terhadap temperatur kerjanya. Jadi ketika Bapak menggunakan pelumas dengan viscosity index yang tinggi, itu menggambarkan perubahan kekentalan itu terhadap temperatur bisa lebih baik dibandingkan dengan yang viscosity index-nya itu lebih rendah. Nah, kalau di commercial vehicle lubrikan, kita menggunakan satuan untuk viskositas ini lebih ke SAE. Jadi SAE itu adalah Society Automobile Engineering, dan biasanya itu ada dua jenis, yang satu monograde dan yang kedua multigrade. Kalau untuk yang monograde ini lebih kepada dia tipikalnya itu lebih ke winter atau summer. Jadi kalau dilihat katakanlah 15W ini W-nya itu singkatan dari winter. Jadi dia lebih ke performa di temperatur rendah. Nah, sedangkan untuk yang temperatur tingginya kita bisa lihat di angka setelahnya. Jadi kalau secara keunggulan, tentu saja untuk yang multigrade ini kecenderungannya viscosity index-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan yang monograde.